Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Liga Champions yang telah memasuki babak perempat final leg kedua. Yang pertama adalah review dari pertandingan antara Barcelona versus Paris Saint-Germain yang berakhir untuk kemenangan Paris Saint-Germain dengan skor telak 1-4. Dengan hasil akhir ini berarti PSG yang lolos ke babak semifinal dengan total skor agregat 6-4. Padahal di leg pertama PSG kalah dengan skor 2-3 dan saya ingat di pertandingan tersebut Kylian Mbappe dikantongi oleh Pau Cubarsí. Tetapi di leg kedua ini Kylian Mbappe berhasil mencetak 2 gol dan membawa timnya lolos ke babak semifinal dengan menyingkirkan Barcelona dari Liga Champions musim ini. Dan pertandingan kedua yang ingin saya bahas tentu saja adalah antara Manchester City versus Real Madrid yang akan dimainkan hari Kamis dini hari nanti mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan sama seperti leg pertama, leg kedua ini juga nanti saya yang akan siaran di SCTV. Pertama-tama teman-teman, tentu saya ingin membahas pertandingan antara Barcelona versus Paris Saint-Germain yang berlangsung sangat seru dini hari tadi. Dan saya jujur tidak menyangka bahwa Paris Saint-Germain akan bisa melakukan comeback menghantam Barcelona dengan skor yang telak. Walaupun memang Barcelona bermain dengan 10 pemain, tetapi kan tim yang bermain dengan 10 pemain bukan berarti juga akan kalah. Jika pelatihnya pintar dalam melakukan pergantian pemain dan juga punya plan B atau punya rencana cadangan agar timnya itu tidak kalah. Ya kalaupun nggak bisa menang ya main imbang saja. Tapi kalau menurut saya Xavi ini adalah pelatih yang cengeng. Karena banyak protes di pinggir lapangan sehingga dia juga mendapatkan kartu merah. Dan yang saya kaget dia justru menyalahkan wasit. Padahal dia perlu introspeksi diri dengan kesalahan yang dia lakukan. Kesalahannya itu dalam melakukan pergantian pemain. Nah nanti saya akan jelaskan. Tapi from the flow of the game, sebetulnya PSG dari menit-menit awal sudah menekan Barcelona. Mereka punya satu tujuan, cetak gol lebih cepat di match ini. Karena kan gol tandang sudah tidak dihitung lagi ya. Jadi mereka memang sudah menekan. Cuman kan Barcelona ini kalau dari segi materi pemain, ya para pemain mereka memang punya skill individu yang bagus. Kalau PSG kan ya cuma Dembele dan juga Mbappe yang skill individunya bagus. Walaupun ya Dembele itu hanya berlari, tapi Mbappe memang punya juga ya teknik dribbling yang bagus. Dan para pemain PSG juga pintar. Mereka tidak ingin terlalu lama menahan bola di tengah. Mereka cepat memberikan bola ke depan kepada Bradley Barcola, Dembele atau juga Kylian Mbappe. Maka itu bola lebih cepat menuju ke ruang pertahanan dari Barcelona. Tapi kenapa para pemain Barca memilih untuk bertahan dan main counter attack? Karena faktanya gol dari Barcelona yang pertama itu sebetulnya juga bukan melalui proses serangan yang biasa mereka lakukan. Tapi cepat bola diberikan ke depan, ada skill individu dari Lamine Yamal, dia memberikan umpan kepada Rafinha dan Rafinha berhasil mencetak gol. Good start for Barcelona. Kemudian ada kartu merah. Ya kan, kepada Araujo. Nah yang saya bingung, kok Xavi ini protes secara berlebihan? Kan Araujo itu jelas melakukan pelanggaran, mau kontaknya minimal ke, mau maksimal ke, tapi dia melanggar. Bradley Barcola, pemain muda dari PSG yang sudah running on goal, yang punya potensi atau kemungkinan besar mencetak gol. Memang belum pasti dia mencetak gol, tetapi kemungkinan besar mencetak gol. Jadi Araujo ini walaupun tidak melakukan pelanggaran keras, tetapi dia mengganggu atau mencoba menghalangi upaya pemain tim lawan dalam urusan mencetak gol. Dan dia adalah pemain terakhir, jadi wajar dia mendapatkan kartu merah. Araujo-nya juga protes, Xavi-nya juga protes. Bukannya Xavi itu fokus untuk bisa memilih plan B ya atau memakai rencana cadangan, tapi dia lebih tampak stres dengan protes-protes yang dia lakukan. Terus apa plan B-nya? Plan B-nya adalah menarik keluar Lamine Yamal yang sebetulnya bermain sangat baik karena dialah juga yang memberikan assist kepada Rafinha. Dengan menarik keluar Lamine Yamal itu mengurangi opsi dari Barcelona untuk bermain dengan strategi defend and counter. Maka itu ketika Barcelona menyerang ke depan, opsinya itu gak banyak. Ya pemain seperti Gundogan dan pemain-pemain lain yang bermain di tengah seperti Pedri kan tidak punya kecepatan seperti Lamine Yamal walaupun skill mereka bagus. Sehingga bola itu ketika lebih direct kepada Lewandowski atau kepada Rafinha bisa dibaca oleh para pemain PSG. Sedangkan para pemain PSG yang mengandalkan kecepatan di depan memporak-porandakan pertahanan dari Barcelona yang tampak panik atau mungkin nervous, gugup setelah mereka harus bermain dengan 10 pemain. Ya, jadi terlihat nih bahwa para pemain Barcelona ini kena mental. Belum lagi ditambah pelatihnya memainkan Inigo Martinez yang tidak punya kecepatan di lini pertahanan. Diobrak-abrik lah pertahanan dari Barcelona.
Maka itu kemudian Dembele bisa mencetak gol kan, bagus banget itu golnya ketika Barcola memberikan crossing begitu. Gak ada pemain Barca yang bisa intercept kan, nah itu sudah kelihatan mereka sudah panik di lini pertahanan. Golnya bagus loh dari Dembele. Nah 1-1, saya pikir ya mungkin nanti Barcelona akan ngegas lagi. Ternyata Barcelona hanya bertahan. Kenapa hanya bertahan? Oke, bermain dengan 10 pemain, ya kan? Tapi kan mainnya di kandang sendiri. Berilah dikit pressure kepada para pemain PSG di lini pertahanan. Saya melihat para pemain Barca gak banyak memberikan pressure. Kecuali setelah mereka tertinggal dengan skor 1-3 baru mereka mainnya gila. Terus kemudian mereka kena counter attack kan. Nah saya lupa nih, saya harus lihat ya. Kemudian yang mencetak gol adalah betul Vitinha. Ini golnya juga bagus kan ketika Hakimi yang bisa memberikan umpan kan. Nah Lewandowski sedikit terlambat untuk menutup Vitinha sehingga dia bisa membawa PSG unggul dengan skor 1-2. Dan saya melihat para pemain PSG enjoy banget mainnya. Mereka tampak gak punya beban padahal mereka harus mengejar gol loh. Kan kalau 1-2 itu kan berarti ke extra time ya. Artinya mereka harus mencetak 1 gol lagi, tapi mereka enjoy banget mainnya. Dan para pemain Barcelona banyak melakukan kesalahan, terutama di lini pertahanan. Maka itu Cancelo melakukan pelanggaran kepada Dembele. Akhirnya ketika Dembele dilanggar penalti, Mbappe bisa mencetak gol. Ketika Mbappe mencetak gol dari penalti, feeling saya ini udah, wah ini masa Mbappe cuma hanya mencetak gol dari penalti. Betul, dia mainnya gila loh setelah itu. Kan dia dapat banyak chance di match ini. Seharusnya dia mencetak hat-trick. Kemudian lihatlah gol keempat dari PSG itu panik loh lini pertahanan dari Barcelona. Kok bola kayak pingpong gitu di lini pertahanan mereka. Akhirnya Konde coba untuk menghalau, bola mengarah kepada Mbappe, Mbappe bisa melakukan finishing. Sebelumnya kan dari proses counter. Jadi saya melihat Xavi ini 11-12 juga dengan Ten Hag. Banyak alasan aja dia. Padahal seharusnya dia paham bahwa dia melakukan kesalahan besar dengan menarik keluar Lamine Yamal. Siapa kira-kira yang harus ditarik keluar? Ya mungkin yang bisa ditarik keluar adalah Pedri. Memang Pedri adalah pemain yang penting, tapi lebih baik mengeluarkan dia dan meminta pemain seperti Rafinha turun sedikit ke tengah atau juga Lamine Yamal. Walaupun kita tahu dua pemain itu biasa bermain di depan, tapi kan dua pemain itu biasa memulai proses serangan. Bisa saja mereka bermain di tengah kan? Kemudian ya memainkan Inigo Martinez juga ya memang gak ada pilihan lain mungkin ya bagi Xavi ya. Tapi saya melihat dengan kehilangan Lamine Yamal, pemain yang bagus ini benar-benar, apalagi pemain yang memberikan assist di leg kedua ini dan juga yang di leg pertama itu dia memberikan umpan ke dalam tuh kemudian Barcelona bisa mencetak gol, ya kan? Dia menarik keluar itu ya para pemain PSG udah gak takut lagi di lini pertahanan. Apalagi kali ini Hakimi kan main nih. Leg pertama kan dia absen kan. Kita lihat tusukan-tusukan dari Hakimi ini sangat berbahaya. Jadi memang para pemain PSG main dengan tempo tinggi dan mereka tidak mau lama menguasai bola. Mereka tahu para pemain Barcelona setelah perlu bermain dengan 10 pemain akan lebih banyak bertahan. Jadi mereka cepat memberikan bola itu ke lini depan agar Mbappe, Barcola dan juga Dembele bisa berbuat sesuatu di ruang pertahanan Barcelona dan ternyata itu berhasil. Jadi memang PSG ini sebetulnya tim yang tidak begitu kuat di lini pertahanan. Tetapi sayangnya para pemain Barcelona tidak mampu memanfaatkan transisi yang coba mereka bangun karena mereka kehilangan pemain penting mereka, Lamine Yamal. Artinya ya gak salah juga Xavi ingin mengundurkan diri akhir musim ini karena memang dia tidak akan bisa membawa Barcelona berjaya di Eropa. Ya, sebelumnya saya mengatakan Xavi ini sebenarnya pelatih yang bagus, tapi dengan kesalahan yang dilakukan dan dengan banyak protes yang dilakukan bahkan sampai menyalahkan wasit, menurut saya ini pelatih memang nggak profesional. Seharusnya dia tidak perlu juga menyalahkan wasit seperti itu. Ya karena timnya lagi dalam posisi unggul. Tim-tim yang bermain dengan 10 pemain pun sebetulnya masih bisa survive kok, masih bisa menang atau minimal menahan imbang tim lawan, tapi kok bisa kemasukan banyak gol. Dan juga bagaimana caranya dia melakukan team talk di halftime. Artinya Luis Enrique lebih unggul kan daripada Xavi. Ya jelas lah lebih berpengalaman. Mantan pelatih Barca loh menyingkirkan Barcelona dari Champions League. Memang ini adalah sebuah kejutan besar teman-teman, saya juga tidak menyangka. Bahkan saya kira Barcelona akan lolos ke babak semifinal, bahkan saya tidak menyangka bahwa Borussia Dortmund akan bisa menang lawan Atletico Madrid. Walaupun sebelumnya di konten preview setelah drawing saya mengatakan mungkin Dortmund bisa menyingkirkan Atletico Madrid, tapi Dortmund bisa mencetak 4 gol ke gawang Atletico itu kan gak gampang. 2 wakil dari La Liga telah tersingkir dari Liga Champions musim ini. Nah sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Manchester City versus Real Madrid yang kita tahu adalah pertandingan besar. Ini final yang kepagian ya, apalagi leg pertama kita lihat luar biasa pertandingannya. Ada total 6 gol, ada total puluhan peluang. Dari dua tim ini memang Manchester City lebih unggul lah dari ball possession mereka, dari jumlah peluang. Tapi Madrid sebetulnya gak buruk juga permainannya. Walaupun saya gak suka cara Madrid hanya bertahan. Ya dong, ini kan bahaya banget. Mereka bertahan, kemudian mereka memain counter. Tapi kalau saya melihat ya bukan karena Ancelotti ingin bermain dengan strategi bertahan, tapi City-nya mainnya langsung dengan pressing tinggi.
baru mulai langsung sudah nyerang. Jadi gak gampang juga bagi para pemain Madrid. Nah, saya melihat City ini punya kekuatan di belakang Haaland. Dengan adanya Foden, De Bruyne lagi akan turun kali ini, ya kan? Ada Alvarez yang biasa bermain, ada juga Rodri. Nah, ini kekuatan dari City. Jadi para pemain Madrid, kalaupun mau bermain sedikit pragmatis, mau main defend, nah jangan defendnya di belakang, defendnya harus di tengah. Menutup ruang bagi para pemain tengah City agar suplai bolanya tidak baik ke depan dan juga mencegah para pemain City melepaskan shooting dari tepi kotak penalti, karena City mencetak 3 gol, 3-3-nya dari luar kotak penalti di leg pertama, betul kan? 1 free kick dari Silva. Kemudian Foden dan Guardiola yang bisa mencetak gol. Nah, Madrid kalau ingin menang, Madrid harus bisa bermain dengan tempo tinggi, lebih cepat membangun serangan dan memberikan bola lebih cepat kepada Jude, Vinicius atau juga Rodrigo. Nah, tapi sayangnya Tchouaméni tidak bisa bermain di leg kedua ini. Ini sebuah kehilangan besar bagi Madrid. Nah, jika Nacho main, Nacho harus betul-betul kompak dengan Rudiger. Dan di kiri kemungkinan Mendy, di kanan Carvajal, dan City kemungkinan Kyle Walker akan kembali bermain, artinya dia akan mengawal habis-habisan Vinicius Junior. Nah, walaupun City diunggulkan nih teman-teman, bahkan difavoritkan untuk kembali menjadi juara di Liga Champions, tapi untuk pertandingan dini hari tadi menurut saya persentasenya adalah 50-50. Madrid juga punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan, sama seperti Manchester City. Dan seperti yang saya selalu katakan kepada teman-teman, bahwa biasa ada kejutan di Liga Champions dan kemungkinan juga bisa saja Real Madrid yang mengalahkan Manchester City dan lolos ke babak semifinal sebagai satu-satunya wakil dari La Liga. Nah, saya terlambat membuat konten ini karena mata saya kembali sakit. Ya, jika teman-teman bisa melihat berair, maka itu saya ngomongnya juga agak sedikit susah karena efek antibiotik yang saya minum. Jadi saya mohon maaf jika memang tidak begitu nyaman bagi teman-teman untuk mendengarkannya, tapi saya perlu membuat konten ini untuk menjelaskan bahwa kesalahan Xavi lah yang membuat Barcelona tersingkir dari Liga Champions musim ini. Selamat menikmati leg kedua dari City versus Madrid, teman-teman. Dini hari nanti memang saya akan siaran, karena itu sudah jadwal saya. Dan tenang saja, walaupun saya adalah fan dari Madrid, tapi saya akan tetap objektif. Nah, teman-teman, pilihannya siapa? City atau Madrid? Kalian bisa memberikan pilihan kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.